Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh berkumpul dalam aplikasi ini. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang sudah kami rasakan dalam hidup kami hari demi hari. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara fisik, tapi biarlah dengan meeting Zoom ini kami boleh kembali mau menghayati terang firman-Mu. Kami mau bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu bukalah hati pikiran kami Bapa, biarlah apa yang kami renungkan, kami hayati malam ini dan juga kami diskusikan, boleh semakin menambah hikmat kami, boleh menambah pengenalan kami akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan PA ini dari awal hingga akhirnya hanya dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Kita akan membahas hukum yang kelima, ya, yang diambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau mau dilihat secara keseluruhan, ya, bahwa 10 hukum ini atau dasar titah ini terdiri dari 2 bagian besar. Ya, bagian pertama adalah hukum yang sifatnya vertikal, yaitu hukum 1 sampai hukum ke-4, yang merupakan hukum yang mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan. Ya, dan kita sudah melewati ini ya, hukum 1 sampai dengan 4. Masih ingat Bapak Ibu? Jangan ada padamu Allah lain, ya, jangan membuat patung, kemudian jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat, ya. Nah, semua hukum ini 1 sampai 4 sifatnya vertikal, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, dan bagian yang kedua, ya, ada hukum yang sifatnya horizontal, ya, yaitu hukum 5 sampai dengan 10. Ini ada 6 hukum yang mengatur relasi antara manusia dengan sesamanya, ya. Maka tadi disebut horizontal, saudara. Ya, dari ke-5 sampai dengan 10. Dan menarik, saudara, bahwa di dalam hukum yang horizontal ini yang mengatur hubungan antar manusia, ternyata relasi dengan orang tua menempati posisi yang pertama. Ya, dan ini tertuang di dalam hukum yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, saudara. Ya, nah menarik, ya. Artinya sedemikian pentingnya, ya, bahwa relasi manusia dengan orang tua, relasi kita dengan orang tua itu menempati relasi yang paling utama dibanding relasi kita dengan orang lain. Ya, karena itu ditempatkan di hukum ke-5. Yang pertama, artinya sebelum kita menghormati orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu dulu. Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa menghormati orang lain kalau kita tidak menghormati orang tua kita sendiri. Ya, nah ini yang pertama yang mau kita sadari, saudara. Ya, kenapa ini menjadi begitu penting dan Tuhan menempatkannya di dalam yang pertama, ya, cara relasi manusia dengan sesamanya. Ya, karena memang ya bahwa orang tua ya adalah wakil Allah sendiri, ya. Wakil Allah sendiri bagi kita di bumi, saudara, di dunia, di mana kita dilahirkan dari orang tua kita. Ya, dan ini merupakan sebuah kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Ya, bahwa kita ada itu tidak muncul sendiri. Kita ada itu nggak turun dari langit, ya, tapi karena orang tua kita, ya, yang membesarkan, yang melahirkan, membesarkan, yang mendidik, yang menyekolahkan dan sebagainya, ya, sehingga orang tua itu menempati sesuatu yang begitu vital dalam hidup kita. Ya, nah karena itu jelas sekali apa yang dikatakan di dalam hukum ke-5 ini, hormatilah ayahmu dan ibumu, saudara. Ini jelas sekali, saudara, apa yang dikatakan di dalam hukum ke-5 ini.
Ya, yang pertama kita mau melihat di sini bahwa hormatilah di sini bisa diartikan sebagai respect. Ya, respect. Respect itu orang yang menghormati. Kita menghormati mereka karena jasa-jasa mereka. Kita respect terhadap ayah dan ibu kita karena jasa-jasa mereka. Bagaimana mereka mendidik kita, membesarkan kita. Ya, tapi juga kita menghormati karena kedudukannya. Nah, ini penting juga. Ya, kita menghormati dia karena kedudukannya yang memang ya sebagai tadi, Saudara ya, sebagai wakil Allah sendiri. Ya, bahwa kita ada karena mereka. Mungkin bisa diilustrasikan respect di sini, menghormati di sini seperti kita dengan contoh dengan presiden misalnya. Saudara ya. Kita mungkin bisa beda pendapat dengan Pak Jokowi. Ya, saya nggak setuju dengan Pak Jokowi, tapi tetap ya bahwa kita menghormati, kita respect terhadap presiden, ya, karena kedudukannya, karena posisinya sebagai pimpinan negara. Nah, kurang lebih seperti itu, saudara. Ya, nah, jadi yang mau kita lihat di sini, saudara, yang pertama, ya, bahwa perintah ini adalah perintah untuk menghormati, bukan menaati. Loh, kok bukan menaati? Kenapa, Pak? Ya, jelas sekali yang di sini dikatakan menghormati. Ya, menghormati dan menaati itu berbeda, saudara. Ya, kenapa? Menghormati bukan menaati, karena dalam hal-hal tertentu bisa terjadi dengan sangat terpaksa, kita harus berbeda pendapat dengan orang tua kita. Nah, ini. Bahkan kita harus bisa menentang pendapat mereka. Mungkin juga melanggar perintah mereka. Kenapa? Karena mereka juga manusia. Dan mereka bisa salah. Ya, ini saudara. Mereka bisa salah. Ya, jadi menghormati itu harus, tapi menaati belum tentu. Ketika situasinya seperti tadi, ya, bahwa mereka bisa salah dalam berpendapat, mereka bisa salah dalam bertindak. Kita belum tentu bisa menaatinya. Ya, tapi kita mesti menghormatinya. Ya, kenapa, saudara? Ya, Kisah Rasul 5 ayat 29 berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, jelas sekali, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi hanya perintah Tuhan yang mutlak. Pendapat dan perintah manusia tidak mutlak. Kita harus menaati Tuhan lebih daripada menaati manusia, siapapun dia, termasuk orang tua kita, pemimpin kita, bos kita, bahkan pendeta sekalipun. Mereka semua bisa salah, ya, tapi Tuhan tidak bisa salah. Ya, nah poin berikutnya, saudara. Nah, kalau bagaimana ya kita harus terpaksa menentang mereka, ya, kan mereka tadi ya manusia bisa salah, ya. Kita mesti melakukannya tetap dengan hormat. Melakukannya dengan respek, dengan santun. Tidak perlu dengan hinaan, tidak perlu dengan kata-kata kasar. Ya, karena hormatilah ayah dan ibumu sudah jelas. Ini harga pas, nggak bisa dinego, tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara. Ya, nah, jadi saudara, ya dari hukum ini kita juga melihat setelah perintah tadi, ya, hormat kepada orang tua, bahwa itulah satu kebajikan tertinggi, ya, sehingga Allah pun memberikan sebuah janji yang dahsyat bagi orang yang melakukannya. Apa janji itu? Dikatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya, Bapak Ibu mau lanjut umur? Pasti mau ya. Siapa sih yang nggak mau ya hidup panjang, saudara? Ya, jadi bisa dibayangkan
Ya, sesuatu yang paling dirindukan manusia dipertaruhkan melalui sikap kita terhadap orang tua kita. Ya, yang paling kita inginkan itu yang dipertaruhkan, dan bahkan mungkin hanya ini, saudara, perintah Tuhan yang ada apa? Ada hadiahnya, yang ada bonusnya, supaya lanjut umurmu di tanah diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kayaknya cuma ini, saudara. Ya. Nah, karena itu kita sebagai anak hormatilah orang tuamu, ya. Nah, kita sebagai orang tua jagalah kehormatan kita. Buktikanlah bahwa kita pantas menerima hormat anak-anak kita. Ya. Tapi juga perlu diingat, saudara. Ya. Kita juga jangan lupa betapa mengerikannya akibat bagi mereka yang melanggar hukum ini. Orang-orang yang berbuat durhaka terhadap orang tua, ya, orang yang tidak respek terhadap orang tuanya dalam ranah hukum Israel ternyata dianggap setara dengan tindak pidana kelas berat. Bahkan disejajarkan dengan dosa yang paling serius, yaitu dosa menghujat Allah. Imamat 20 ayat 9, apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Hanya sampai di sini tidak, ya. Salomo dalam Amsal dia juga menulis, ya, raja yang bijak itu dia mengatakan siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 30 ayat 17, mata yang mengolok-ngolok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ya, jadi ini, ya, Tuhan bukan hanya memberikan apa bonusnya, ya, apa yang diberikan Tuhan, tapi juga apa yang terjadi kalau kita melanggar. Ya, yang terjadi kalau kita melanggar, inilah yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Ya, tapi mungkin juga kalau kita dalam tarik ke konteks masa kini, saudara-saudara, bukankah yang melanggar perintah ini, saudara, maka sudah jelas bahwa disitulah terjadi kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Relasi antar keluarga yang tidak harmonis, yang bisa berimbas pada keturunan-keturunan selanjutnya. Ya, karena bisa dibayangkan apa yang kita alami, ya, di rumah, ya, apa yang kita lakukan, ya, bisa jadi ditiru, ya, dicontoh oleh anak-anak kita, ya. Ketika kita mungkin tidak bisa menghormati orang tua kita, mungkin anak kita melihat, ya, dan dia bisa pun juga berbuat demikian, ya, dengan keturunan selanjutnya, saudara. Ya, jadi inilah dampak yang tidak baik, saudara. Ya. Oke, sampai di sini, saudara. Kita masuk dalam diskusi pada malam hari ini. Yang pertama, saudara, dalam hal apa saja dan sampai kapan kita harus menghormati orang tua kita. Ya. Dalam hal apa saja dan sampai kapan kita menghormati mereka. Udahlah, sampai udah meninggal juga. Nama baik. Ya, untuk kita diskusikan bersama. Kalau demikian ini mutlak, tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa ditawar-tawar. Dalam hal apa saja dan sampai kapan kita harus menghormati orang tua kita, saudara. Ada yang mau kasih pendapat? Boleh? Silakan langsung, saya sudah unmute semua. Ya, sampai saya mati ya. Sampai saya mati. Cuma ya orang tua saya udah duluan. Nggak ada dua-duanya. Jadi paling saya harus menghormati adik mertua saya di rumah. Yang serumah dengan saya.
Itu yang jadi orang tua saya sekarang. Saya harus menghormati supaya anak saya, walaupun itu bukan orang tua saya langsung, tapi ya itu sama ya. Mungkin kan orang tua itu kan maksudnya bukan selalu ibu dan bapak kandung kan, maksudnya hormati ayahmu dan ibumu, mungkin yang lebih tua juga bisa kan Pak? Iya, secara lebih umum. Ya. Artinya tidak harus secara orang tua secara biologis ya. Iya. Oke. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Dalam hal apa dan sampai kapan sih kita harus menghormati orang tua kita? Ini saya cerita dulu sedikit ya Pak. Jadi begini, waktu suami meninggal itu, saudaranya dari suami saya itu mau mau memindahkan suami saya itu ke panti jompo tunanetra. Dia kan matanya buta kan, gitu. Tapi karena suami saya ini kan udah bersama saya itu selama menikah 31 tahun. Jadi saya itu udah sayang gitu sama beliau ini gitu. Jadi saya menentang waktu itu. Saya bilang, Kim apa nggak kasihan? Sekarang kan tinggal sendiri. Dulu waktu bertiga ada kokoknya sama cicinya ini bilang kasihan waktu itu mau dimasukin ke panti jompo. Gitu. Nah sekarang kan ini tinggal satu sekarang nih. Gitu. Jadi apa nggak lebih kasihan dibawa ke sana ke Maribaya gitu. Karena saya kan udah mengenal beliau, saya sukanya makan apa, digimanain, saya udah tahu gitu. Kalau di sana kan takutnya dia bengkel atau bikin marah, nanti takut dipukul atau takut di apa gitu kan. Sedangkan suami saya yang bungsu ini tuh baik banget gitu orangnya tuh. Nggak rewel, makan apa juga dia makan apa juga tadi sama kornet. Nggak inilah, orang itu nggak banyak permintaan, makan apa aja mau gitu. Jadi saya ya anggap orang tua saya yang sekarang ini. Gitu. Ya, mungkin sih. Ya terserah Lena, katanya kalau ini sih Lena mau merawat. Saya bilang saya mau, saya udah janji sih dulu. Ya artinya gini, kalau soal panti werda ya. Yang di Maribaya itu kan ada yang panti jompo untuk tunanetra katanya gitu. Iya, artinya kalau orang tua kita di panti jompo atau panti werda, tidak lalu otomatis kita dianggap melanggar perintah ini. Menurut saya begitu ya. Jadi sebenarnya panti werda atau panti jompo itu kan sebuah tempat di mana mereka para jompo ini bisa hidup bersama ya, dan di situ disegarkan terus dibandingkan dia harus hanya ada di rumah sendiri sementara kita kerja, sementara keluarga yang lain juga tidak menunggu ya, hanya kita merawat dan kita pun terbatas ya. Jadi tidak salah ya ketika orang tua masuk dalam panti jompo atau panti werda, tidak salah ya, tapi asalkan yang bersangkutan yang mau ya, bukan terpaksa ya, dengan kemauan juga ya, bukan dipaksa begitu ya. Apalagi diem dia nggak tahu tiba-tiba diantarin ke sana ya, seperti dibuang, itu juga tidak etis, saudara ya. Tentu harus ada diskusi, percakapan, harus ada sama-sama kepahaman ya, kesepakatan ya untuk ke arah situ ya. Oke, mungkin yang lain, sampai kapan kita harus menghormati orang tua kita, saudara? Sampai menutup mata, Pak. Sampai mampu kita, Pak, semampu kita kalau saya sih. Mampu kita ya. Ya.
selama hidup kita masih terus, Pak. Karena kalau kita melakukan kesalahan, pasti orang tua kita ke bawah, Pak. Anak siapa itu gitu istilahnya, Pak. Jadi orang tua tetap kesangkut-sangkut, Pak, nama baiknya, Pak. Oke. Saya sering percakapan dengan orang yang mau menikah, percakapan gerejawi ya. Kan ada ya di kitab Kejadian. Seorang laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, saya sering bilang kalau dikatakan kita meninggalkan ayah dan ibu setelah menikah bukan berarti lepas hubungan, ya. Meninggalkan di situ artinya meninggalkan keterikatan, meninggalkan ketergantungan, ya. Bukan meninggalkan lalu tidak seperti orang yang tidak kenal. Mandiri ya, Pak. Jadi kalau walaupun kita sudah berkeluarga, ya, walaupun kita sudah jauh lebih berada daripada mereka, ya, tetap relasi atau hubungan itu tetap terikat. Ya, bahkan sampai kapanpun sebenarnya orang tua kita tidak akan pernah berhenti menjadi orang tua kita. Iya, betul. Ya, sampai mereka mati, ya, tetap Kasih orang tua ya, sepanjang orang jalan. tua kita. Nah, jadi kalau pertanyaan, apakah kita masih punya orang tua? Ya punya, ya tapi sudah nggak ada, gitu, sudah meninggal, ya kan? Sampai saya nggak ada, ya tetap saya ayahnya Noel, ya. Noel anaknya saya, tidak akan pernah orang lain tidak bisa terganti, ya. Dan selama itulah anak saya harus menghormati saya, ya. Dan ini dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun, ya. Ketika kita sudah lebih terpandang, ya, ketika kita mungkin lebih nampak terhormat ketimbang mereka, ya artinya menghormati orang tua, ya, menjadi sesuatu yang tetap kita lakukan. Ya, banyak cerita-cerita ya anak-anak durhaka itu ya, yang udah sukses lalu lupa dengan orang tuanya, melupakan, mencampakkan, ya, tentu itu contoh-contoh yang nggak baik, saudara. Ya. Kan nggak ada istilah mantan ibu dan mantan ayah, Pak. Betul. Betul. Ya, ada mantan suami. Istri. Suami. Nah, kalau itu ada. Kalau Ya. itu ada, gitu Ya. kan. Oh, kok dimasukin ke kanan? Iya, tidak ada mantan orang tua. Iya. Karena seburuk-buruknya anak kita ya, itu anak kita. Seburuk-buruknya orang tua kita ya itu orang tua kita. Iya, iya. Ya memang terlebih ketika mereka sudah lansia, ya, apalagi sudah memasuki tahap jompo, yang dimana mereka bergantung kepada orang lain. Ya, nah disitulah justru kan peran kita, saudara. Ini kan seperti terbalik ya. Dulu kita masih bayi dirawat, butuh mereka. Nah sekarang mereka yang butuh kita. Ya. Ya, dan disitulah kita bisa menghormati mereka. Ya, dan ini harus terus diupayakan, saudara. Ya, ini nggak bisa terjadi dengan sendirinya, tapi harus terus dibina, diupayakan sejak sekarang. Ya, dan ini kita semua udah punya anak ya. Anak-anak kita pun juga harus bisa menghormati kita. Ya, dan kita tahu anak sekarang susah, beda. Ya, apalagi mereka sangat tergantung dengan gadget, dengan perangkat-perangkatnya, ya, sehingga relasi anak dengan kita tuh ya sekedarnya, dan ini nggak bisa dibiarinin, saudara. Ya, harus mulai dibina sejak sekarang. Ya, menarik, dulu saya punya seorang rekan pendeta, ya, dia
usahakan dalam 1 minggu itu ada 1 hari quality time bersama keluarga. Ya, dan di dalam quality time itu entah makan di rumah doang bisa, entah pergi bersama. Dan di situ mereka sudah persetujuan, tidak ada yang pegang HP. Nah, di semua anaknya tuh tidak ada yang pegang HP, tidak ada yang sibuk sendiri. Ya, dan itu berjalan gitu, menarik, bisa ditiru. Ya. Oke, yang kedua, saudara-saudara, saudara-saudara, apakah kita tetap menghormati mereka, walaupun mereka melalui sikap dan tingkah laku mereka, sama sekali tidak memperlihatkan bahwa mereka layak dihormati. Nah ini, ya biasanya ini ya mungkin yang punya karakter tidak baik, ya, yang mungkin punya kesalahan di masa lalu, yang kemudian anak-anaknya punya kepahitan, luka batin dan sebagainya, ya. Mungkin mungkin kalau ada yang di sini, mungkin orang tua kita ada yang bercerai, ya, oleh karena satu hal dan sebagainya, ya. Lalu apakah kita sebagai anak, ya, tetap menghormati mereka? Ya, silakan. Mungkin ada yang mau sharing. Harusnya mah iya, Pak. Tapi susah itu. Karena ya sudah istilahnya ya itu akar kepahitannya itu. Kemudian kitanya juga sudah antipati gitu ya. Udah segen gitu. Jadi nggak ada lagi yang harus istilahnya ya nggak ada kedekatan, nggak ada apa ya susah kayaknya gitu. Ya harusnya sih nggak boleh gitu kan ya. Harusnya teorinya. Tapi pada saat dijalankan itu susah. Iya. Mungkin kalau yang nggak merasakan nggak menantang ya, tapi kalau yang merasakan sendiri gitu ya betapa kita maksudnya kita ada di dalamnya mungkin pasti berat. Ya, makanya saya bisa bicara gitu. Iya, pasti. Ya, mungkin menghormati tapi mungkin dilihat dari nggak secara utuh mungkin ya. Tetap menghormati orang tua kita, cuma mungkin kita nggak bisa utuh, nggak bisa sepenuh hati mungkin. Jadi mungkin kalau hitungan persentase paling sekitar 70% mungkin. Aja kan. Ya, mungkin yang lain Bapak Ibu. Ya sulit harus dilakukan. Kemarin juga saya ya kayak diingatkan Roh Kudus saya kan udah lama tidak mengunjungi mertua tiri saya di Cirebon. Di Ampera 11 nomor 3 di Gunung Sari. Udah lama, udah berapa tahun ya? 7 atau 8 tahun. Saya kayak diingatkan gitu, harus berkunjung. Ya mungkin setelah PSBB ini saya akan menyempatkan ke sana. Apalagi sekarang kan firman Tuhan mengharuskan saya untuk menghormati ya. Karena mertua tiri saya itu yang perempuan udah stroke, terus mertua laki saya juga udah meninggal, gitu. Jadi saya diingatkan sebagai orang Kristen karena mertua tiri saya itu bukan Kristen. Jadi saya tuh punya kayak semacam tanggung jawab gitu. Sudah meninggalkan lama gitu. Kan suami saya cuma satu, anak satu-satunya. Jadi saya juga mantu itu ya satu-satunya. Saya takut disebut anak puhau. Oh, ya. Oke, yang lain Bapak Ibu. Mungkin punya pendapat? Pak Dadang. Sudah tadi Pak dijawab. Atau Pak Paulus.
Suaranya nggak Setiaji. kedengeran. Pak Paulus mau bicara, cuma nggak kedengeran. Selamat malam, Pak. Mas Teddy dulu. Iya, tadi Iya. nggak masuk mungkin ya. Sekarang bisa dengar, Pak? Bisa, Maaf. bisa Pak, bisa Pak. Ya. Ya, itu kan merupakan kasus ya, Pak ya. Kalau ada sesuatu dari orang tua kita, itu kan nggak seluruhnya gitu kan. Cuman kasuistis aja, jadi ada diantaranya ya yang istri berlaku serong atau suami berlaku serong, ada kan kayak gitu. Terus yang jadi korban kan anak-anak bingung gitu kan. Atau si A punya lagi yang lain gitu kan, itu mempengaruhi anak-anaknya juga kan. Tapi menurut saya bahwa apapun kelakuan, apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, kita tetap patut menghormatinya. Dan itu harga yang nggak bisa ditawar. Seperti Pak Rahmadi tadi katakan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Mas Teddy. Ya. Pak Paulus, yang mau bicara? Suaranya hilang, Pak. Enggak. Belum kedengeran, Pak. Mungkin setelannya. Itu dianya di mute, Pak. Pak Paulus di mute. Dibuka dulu mute-nya. Mute-nya. Mute-nya dibuka dulu, Pak Paulus. Pak, itunya. Mute-nya dipencet dulu, Pak Paulus. Tandanya. Sebelah kiri, bawah. Pencet, Pak. Nah, oke. Ayo, Pak. Tadi nggak mau soalnya. Iya. Silakan, Pak. Kalau saya cuman yang penting yang sama orang tua, jangan sampai melawan orang tua, itu aja. Kadang pendapatnya juga nggak pas dengan pendapat kita gitu ya, tapi saya nggak pernah melawan gitu ya. Suatu saat dia sendiri akan sadar gitu. Itu aja buat saya sih. Iya, makasih Pak Paulus. Oke. Ya. Mungkin ini juga pengaruh kultur juga bisa pengaruh ya Bapak Ibu ya. Kultur Chinese biasanya kan lebih ini sangat kuat sekali ya bahwa respect anak kepada orang tua itu mutlak gitu. Ya. Harus kui, benar. Kui. Saya nggak tahu kultur lain, tapi hampir sama mungkin ya, kultur Jawa, kultur Batak mungkin Jawa Batak kuat. Hampir sama sebenarnya. Ya. Nah. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang lain mungkin? Berarti Pak kalau dilihat ya dari tadi kan hukum kedua yang paling utama menghormati orang tua. Tuhan Yesus sendiri membuat mukjizat pertama kali perkawinan di Kana. Berarti keluarga itu memang Tuhan begitu ingin dihormati ya. Kita harus menghormati atau kita harus menjaga keluarga. Yeah. Baik hubungan, baik apapun, kita harus berusahalah untuk menjaga itu. Karena itu hukum yang sangat utama itu dua-duanya. Dari hukum pertama, hukum bagian kedua yang pertama, Tuhan Yesus pertama juga bikin keajaiban mukjizatnya di perkawinan Kana. Iya, betul Pak. Ya, kalau dilihat Tuhan Yesus sendiri kan bahkan dari dia kecil ya,
bahwa dia hidup dalam asuhan Yusuf dan Maria gitu. Artinya meski dia anak Allah, tidak melawan, tidak merasa lebih terhormat dari Yusuf dan Maria gitu kan. Patuh ya. Bahkan beberapa tafsiran mengatakan begini, bahwa kalau dia Alkitab kan kita akan melihat Mis ada cerita di mana Yesus itu tidak diceritakan, kemudian muncul lagi di umur 30 tahun ya. Nah, kemana itu selama 20 tahunan, 20 tahun mungkin ya, dari sejak dia di Bait Allah itu, ya kemana gitu kan, nggak diceritakan oleh Injil begitu. Beberapa penafsir mengatakan bahwa disitulah Yesus menggantikan peran Yusuf sebagai orang tua. Ya, bahwa Yusuf kemungkinan besar sudah meninggal dalam usia muda. Disitulah Yesus menggantikan peran ayahnya, ya, dalam menggantikan ya, dalam mencukupi kebutuhan, meneruskan profesi Yusuf sebagai orang tukang kayu. Ya, artinya di situ ada respeknya dia terhadap ibunya, ya, Maria, ya, meski dia anak Allah gitu kan, gitu ya. Jadi jelas sekali gitu yang digambarkan dalam Alkitab ya, memang ya bahwa orang tua sekali lagi ya kita ada karena mereka, ya, dan itulah kenapa Tuhan mengatur relasi yang pertama, ya relasi ini. Ya, sebelum kita berelasi dengan orang lain, sebelum kita menghormati orang lain, hormatilah dulu ayah ibumu. Kalau kita nggak bisa menghormati mereka, ya bagaimana mungkin kita bisa menghormati orang lain? Ya, betul seperti Pas Teri bilang, memang dalam kasus-kasus tertentu, ya memang menyakitkan ya anak-anak yang harus hidup dalam keluarga broken home, anak-anak yang harus menyaksikan ayah ibunya bercerai, anak-anak yang harus melihat ayahnya mungkin melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menyakitkan, ya. Dan secara manusia sulit rasanya. Gimana saya menghormati dia? Ya, tapi tetap saudara bahwa mereka adalah orang tua kita. Ya, tidak bisa tergantikan seburuk apapun, ya, setidak layak apapun, ya, mereka tetap ayah dan ibu kita. Ya, yang kewajiban kita menghormatinya. Ya, nah makanya PR buat kita semuanya orang tua, ya, jagalah kehormatan kita, ya, supaya anak kita bisa menghormati kita, ya, dengan baik, ya, rasanya itu, Bapak Ibu. Cukup, Bapak Ibu? Apalagi? Ada yang lain lagi? Kok mau nanya boleh? Mau nanya boleh, silakan Bu. Pak, kalau di sini kan disampaikan dari tadi Bapak bilang perintah untuk pada orang tua kita harus menghormati bukan menaati. Ya kan ya Pak ya. Nah, kalau kita durhaka sama orang tua, pertanyaannya durhaka enggak jika kita tidak taat kepada orang tua? Maksudnya durhaka enggak? Kita durhaka enggak kalau kita nggak taat sama orang tua misalnya? Oh ya, jadi maksud saya tidak menaati itu tidak mutlak, ya. Tidak mutlak artinya tidak menaati dalam konteks tertentu. Ya, kalau anak durhaka kan, ya pokoknya ngelawan terus, ya kan. Mau bapaknya, pokoknya perintahnya dilawan terus, itu durhaka ya gitu. Ya. Tapi kalau tidak menaati arti dalam kaitan ketika orang tuanya salah, ketika orang tuanya berbuat keliru, ya si anaknya tidak harus menaati. Ya kan? Dan banyak kasus kan terjadi kan? Ya. Ya, yang kemarin belum lama ini kan yang teroris itu yang ngajak-ngajak anak itu kan contoh gitu kan, itu salah satu contoh. Itu kan dimulai dari orang tuanya. Begitu. Atau ketika mungkin orang tuanya malas ke gereja, contoh yang paling sederhana aja. Hari Minggu misalnya, hari Minggu, mah mau ke gereja, ada anak kita ngomong gitu. Kemudian kita mau, aduh malas nih, kehidupan aja deh, gitu kan? Itu contoh.
Apakah anak kita harus menaati? Enggak, harusnya anak kita bisa nasihati bahkan, ya, atau bahkan dia ya udah kalau orang tuanya nggak mau, jadi bisa pergi sendiri mungkin ke gereja dengan temannya. Maksudnya, artinya gitu. Dalam kasus-kasus tertentu, ya tidak disebut durhaka, ya, karena itu tadi, ya tidak mutlak, gitu. Tapi juga dengan cara-cara yang respect tadi saya bilang, ya, bukan lalu kita tidak menaati perintah yang keliru, tapi dengan marah-marah, ya, dengan kata-kata kasar, dengan banting-banting barang, nah itu kan tidak respect, ya. Artinya selama dilakukan dengan respect, dengan hormat, ya tetap kita menghormati mereka, gitu. Ya, cukup, Bu. Cukup, Pak, cukup. Nah, mungkin ada lagi? Ada lagi? Cukup, Bapak Ibu? Kalau cukup, kita akan tutup, ya. Kita akan doa syafaat, saya aja yang berdoa hari ini. Ada yang ingin didoakan secara khusus? Pak, ada tambahan buat Ibu Dince, dia cancer, Pak. Jemaat kita? Bukan. Bukan? Simpatisan. Ibu Dince, tulisannya gimana? D-I-N-C-E. Dince. Sakit kanker? Cancer ya, Pak. Udah stadium 4. Familinya siapa ini? Kaitannya dengan keluarganya siapa? Keluarga saya. Oh, Ibu, keluarga Ibu. Iya. Pak, ada tambahan, Pak. Iya. Untuk Ellen, dia sakit panas, badannya lagi panas banget sekarang. Ellen, iya, anak remaja. Panas tinggi? Iya, panas tinggi dia. Okay. Sekarang dia tinggal sama neneknya, jadi neneknya yang urus. Neneknya Pak Stefanus, Bu? Iya, dari keluarga Pak Stefanus mungkin ya. Iya. Ada lagi tambahan? Pak, ada tambahan, Pak. Besok Jojo mau tes masuk, Pak. Tes masuk ke STP. STP ya. Ya. Oke. Dalam doa ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sok, nggak apa-apa request. Betul, Pak. Inilah. Pak Romi. Masih minta, Pak, minta tolong didoain. Siapa? Bu Yuan, yang kemarin sakit kaki. Oh, Bu Yuan. Bu Ya, Yuan. masih minta tadi, minta tolong didoain katanya. Oke. Felix juga. Ada lagi? Felix, ya. Felix, dia juga ya, dia. Hafin anak baik Cong. Wawa. Iya. Oke, ada lagi, Bapak Ibu. Terakhir kesehatan kita semua, Pak. Iya, betul, Pak. Pasti ini ya, topik. Iya, Pak. Pekerjaan suami-suami kita, Pak. Suami-suami. Aduh, suaminya gimana ya? Iya, maksudnya dari ibu-ibu yang di sini kan. Ya, keluarga lah. Suami-suami takut istri. Aduh, Butin. Enggak lah ya. Ini direkam loh. Oke, cukup? Cukup? Ya. Baik, kalau cukup, yuk mari kita bersatu teduh sejenak. Kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dapatkan tadi. Marilah kita bersama-sama mau menghormati orang tua kita. Bagaimanapun mereka, seperti apapun keadaan mereka. Biarlah itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka. Itu juga kita sebagai orang tua, mampukan kita supaya kita menjadi orang tua yang terhormat. Di mana anak kita bisa respect melalui setiap perbuatan dan kehidupan kita.
Malam hari ini Bapa, kami bersyukur untuk pemahaman Alkitab yang sudah kami langsungkan. Biarlah dengan firman-Mu kami makin bertumbuh untuk mengenal apa yang Tuhan mau. Dan biarlah di dalam relasi kami sebagai keluarga, kami sebagai orang tua, kami juga sebagai anak-anak dari orang tua kami bisa menjalani perintah-Mu dengan baik, sehingga apa yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan dalam keluarga kami, sungguh kami boleh mensyukuri semuanya dengan baik. Bapak, kami juga mau saling mendoakan hari ini untuk saudara-saudara kami yang dalam sakitnya. Kami teringat untuk Bapak Koko yang masih dalam pengobatan, cuci darah. Tuhan sertai, Tuhan berikan semangat, biarlah Bapak Koko boleh menjalani semuanya dengan baik. Begitu juga keluarganya yang terus mengurus, menjaga, merawat. Biarlah Tuhan berikan semangat dan kekuatan juga bagi keluarga Pak Koko. Untuk Ibu Natalia juga yang masih dalam pengobatan kanker, Tuhan juga berikan semangat, berikan terus ketabahan. Dari dalam menjalani semuanya, Ibu Natalia boleh tetap berserah penuh dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik dalam upaya-upaya pengobatannya yang masih dijalani. Begitu juga kami teringat untuk Ibu Yuwen yang kakinya sakit, Tuhan juga menyertai, biarlah pengobatannya boleh membuahkan hasil yang baik. Begitu juga untuk Ibu Dince yang saat ini juga dalam sakit yang berat, kanker ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menguatkan hatinya, memberikan semangat, biar dalam setiap upaya apapun yang sedang ditempuh, boleh membuahkan hasil yang terbaik bagi Ibu Dince. Kami teringat juga untuk anak kami Ellen yang panas tinggi, Tuhan juga berkati. Biarlah setiap obat yang diminum boleh membuahkan hasil yang baik, sehingga Ellen boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang membutuhkan perhatian khusus dan juga membutuhkan pendampingan yang baik. Kami doakan untuk Felix, untuk Dea, begitu juga untuk Alvin. Tuhan tolong mereka semua, biarlah dalam keterbatasan mereka, kasih Tuhan, kuasa Tuhan boleh nyata dan nampak atas mereka. Berikan kami juga sebagai orang tua, Pak Romi, Pak Thomas, Pak Yukchong juga, Tuhan pakai kami semua untuk terus mendidik mereka, mengembangkan mereka, menjadi anak-anak yang sungguh membawa sukacita bagi kami. Kami juga doakan ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam studi, Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka yang akan melaksanakan tugas akhir, mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk setiap rencana ke depan. Tuhan berikan mereka semangat, kekuatan Tuhan, biar mereka semua boleh menjalaninya dengan baik. Kami doakan juga untuk Jojo yang besok akan tes di STP. Tuhan juga berikan kekuatan biar Jojo boleh mempersiapkan diri, sehingga esok hari di dalam tes Jojo boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya boleh baik dan boleh diterima di Sekolah Tinggi Pariwisata. Tuhan juga berkati kami semua, jemaat-jemaat Tuhan dan simpatisan di gerejamu. Dalam masa-masa ini biarlah kesehatan kami boleh terus terpelihara, pekerjaan-pekerjaan kami yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah semua boleh kami lakukan dengan baik. Tuhan yang menjaga, melindungi kami, Tuhan juga terus yang memelihara kami dalam kehidupan kami. Kami yang mungkin ada di rumah, mungkin juga kami yang harus bekerja di luar rumah, biarlah kasih Tuhan, tangan Tuhan yang boleh terus menjaga kami. Kami doakan juga pemerintah negara kami, Tuhan biarlah dalam masa-masa menjelang new normal ini, biarlah semua kebijakan yang sedang dipersiapkan, semua protokol yang akan ditempuh, boleh membuahkan hasil yang terbaik untuk kami semua, untuk masyarakat, dan biarlah semua keadaan ini boleh dijalani, ditempuh dengan baik. Tuhan berikan kami kesabaran, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Biar semua boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak.